kemunafikan merupakan salah satu sifat tercela yang sangat berbahaya dalam ajaran Islam. Sifat munafik adalah sifat tercela yang sangat dibenci dalam Islam karena merugikan diri sendiri dan orang lain di sekitarnya. Orang munafik cenderung menunjukkan sikap berlawanan dari apa yang ditampakkan dengan yang ada di hatinya. Memahami sifat munafik secara mendalam sangat penting agar kita dapat menghindari sifat ini dan menjaga keimanan kita. Di antara manusia ada yang mengatakan, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Surat Al-Baqarah ayat 8. Ayat ini menggambarkan dengan jelas ciri orang munafik yang mengaku beriman, padahal sebenarnya tidak. Pengakuan iman mereka hanyalah di mulut saja, sementara hati mereka kosong dari keimanan yang sesungguhnya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu, Bu, gimana keadaannya, sehat? Alhamdulillah. Badan sehat? Alhamdulillah. Keluarga baik? Alhamdulillah. Anak sehat? Alhamdulillah. Iman gimana iman? Alhamdulillah. Alhamdulillah, karena imanlah yang mempertemukan kita hari ini. Termasuk juga dengan pemirsa yang ada di rumah dalam program kesayangan kita yaitu Cahaya Hati Indonesia. Bu, ada nggak ibu pernah ketemu sama orang yang lain di mulut, lain yang dikerjainnya? Ada nggak bu? Yang lain di mulut, lain di hatinya. Ada nggak bu? Yang lain di mulut sama lain yang dilakukan. Ada nggak bu? Mana orangnya? Tunjuk ke saya. Bu, hari ini kita akan bicara mengenai orang-orang yang munafik. Nah, judul yang kita angkat adalah mengaku cinta dan sayang padahal sewenang-wenang. Kita bahas, kita ngaji surah Al-Baqarah. Ayat pertama sampai kelima kita udah hafal semua ya bu ya? Iya bu, 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 bu. Hafal nggak? Insya Allah. Nah, kita bahas yang surah Al-Baqarah ayat 6 sampai 12 ya bu ya? Bu. Oh, ini nggak diajakin ngomong, diam aja. Ya, bersama dengan guru kita Al-Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Tamami yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Silakan Ustadz, fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wabil khusus pembawa acara kita yang gantengnya luar biasa. Ya 11-12 dah sama saya. Beliau 11, saya 12-nya. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Para pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di apa ini namanya? Masjid yang luar biasa indah dan megahnya. Bu. Ya. Bu. Ya. Ini siang-siang begini pan enaknya sebenarnya rebahan ya. Iya. Nyuci udah. Udah. Ngepel Udah. masak. Udah. Minta duit sama laki. Belum. Belum. Tapi Masya Allah Alhamdulillah siang hari ini kita akan belajar satu pelajaran yang hebat di dalam surah Al-Baqarah ayat 6 sampai ayat 12. Tadi sudah dibuka bahwasannya hati-hati. Hidup di dunia ini tentu kita bakal menemukan berbagai macam warna dan berbagai macam orang. Betul apa betul? Apalagi manusia banyak model-modelnya. Kalau kita lihat suku kita di Indonesia ataupun daerahnya kan banyak. Contoh saya orang Betawi. Punya tetangga orang Jawa. 2 rumah sampingnya orang Batak. Jauh 10 meter orang Sunda. Otomatis beda-beda. Begitupun dengan adatnya yang bakal kita temukan. Maka siang hari ini hati-hati kalau kata Bang David tadi, hati-hati kita belajar jangan kita menjadi orang yang lain di mulut, lain di hati. Makanya dulu para ulama bilang begini, yang paling enak tuh Bang David antara mulut dan pekerjaan serasi. Sebab kata Nabi Muhammad SAW hati-hati. Kalau orang munafik Bu, tempatnya di mana? Neraka paling bawah. Bu, lo masih hidup ini ya? Nyaut apa nyaut? Belum makan siang apa gimana ini? Ya udah ntar minta sama lakinya duitnya. Ya. Ngapa jadi jawab belum nama saya? Ya. Jadi ayatul munafik salasah. Kata Nabi Muhammad SAW tandanya orang munafik itu ada 3. Yang pertama idza hadatsa kadzaba. Kalau ngomong bohong mulu. Kalau bahasa orang Betawi ngomongnya tinggi, ngagulnya banyak banget. Ini ngerti apa kagak nih? Wih, ngerti apa kagak? Ngerti. Kalau kagak ngerti artinya di bawah ini. Ngomongnya banyak tapi bohongnya juga banyak. Ditanya sama tetangganya, "Ji, ono mobil baru ya?" "Iya." "Belinya cash apa kredit?" Lo jawabnya cash ya. Ternyata nunggak 4 bulan mobilnya ditarik. Ada yang begitu model? Ada. Ada. Mana kerudung merah apa kerudung apa itu? Hati-hati. Ya. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Orang munafik itu kalau udah punya janji selalu ingkar dengan namanya janjinya. Contoh yang paling gampang Bang David. Yang dalam keseharian kita, maaf lingkup kecil dah. Ada orang minjem duit sama kita, datang melas banget romannya. Muka ditekuk. Ing, minjem duit boleh apa kagak? Berapa? Gope. Ntar barang-barang 2 minggu gua ganti. Kita tungguin 2 minggu kagak diganti. 2 bulan kagak diganti. 2 kagak diganti. Kita WA, "Cing, kira-kira kapan itu utang diganti?" Lah tenang aja, mamang lu belum punya duit tuh. Padahal statusnya tiap sore di mana? Tukang bakso. Tiap sore di mana? Mall. Tahu mall? Bu, tahu mall? Tempat belanja. Hati-hati tuh. Maka yang ketiga, orang munafik itu kalau diberikan amanah selalu tidak menjalankan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Hati-hati ini Bang David. Iya. Dari tingkatan yang kecil R. Nyaut apa Bu? R. T. R. RW. Sian buat RT-nya sampai 2. Tingkatan yang paling rendah R. T. Habis RT. RW. Habis RW. Lurah. Habis lurah. Camat. Habis camat. Wali kota. Ya kalau kabupaten bupati ya. Bupati. Habis bupati. Gubernur. Habis gubernur. Presiden. Menteri. Menteri. Iya menteri. Ya, habis menteri. Presiden. Hati-hati.
semua yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan akan dimintakan pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Betul apa betul? Betul. Hati-hati, apalagi orang munafik itu Masya Allah hatinya kalau bahasa Quran khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu walahum azabun. Ya. 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 Ngerti artinya tadi? Agak ya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Artinya hatinya udah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Ibu, hati kalau udah ditutup sama Allah Subhanahu wa taala, mau ibadah rada berat, betul apa betul? Orang kalau ibadah Bu, itu yang paling pertama yang bikin enteng itu hatinya bersih apa kotor tuh. Betul apa betul? Tuh. Lihat orang kalau ibadah enteng, makanya orang tua kita zaman dulu Bu. Ya. Bu. Ya. Orang tua kita zaman dulu kalau kita liatin ibadahnya enteng-enteng banget. Emak kita bangun 2:30. Kelar jam berapa? Jam 7. Iya. Ngapain? Sholat tahajud 20 rakaat. Wah Allah. Anaknya 20. Iya. Berarti kan satu anak 1 kali tahajud ya. Tuh. Lanjut sholat apa? Subuh, habis sholat subuh baca Quran. Apa aja Quran dibaca sama dia. Yasin geber. Ar-Rahman Geber. gas. Waqiah Gas. terus. Terakhir Ar-Rahman dibaca. Biar kata wabi ai alanya muter-muter mulu. Kagak ketemu ujungnya tuh yang dapat. Tapi masih mending itu daripada surah Al-Kafirun. Kagak ketemu ujungnya. Wala ana wala antum wala ana wala antum wala antum wala ana. Kata cucunya kelamaan nek waladhdallin. Amin. Ya Allah, makanya dari itu ayo bareng-bareng. Jangan sampai kita dikategorikan sebagai manusia yang munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Ayo sekarang yang diberikan amanah, saya misalkan sebagai seorang suami, maka ada tanggung jawab istri kepada suaminya ataupun suami kepada istrinya. Ayah, bunda punya tanggung jawab kepada siapa? Kepada anaknya. RT, RW, lurah, camat, bupati, gubernur, presiden, menteri punya tanggung jawab sama warganya. Begitu kira-kira. Baik, terima kasih banyak Kiai. Bu. Ya mau nanya angkat tangannya silahkan. Iya, mana nih? Sebelah mana? Ya, sini. Ya. Boleh. Berdiri, nama dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Tati dari Masjid Baitur Rahman Al-Madinah. Ya. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Silakan Ibu Tati. Jika ada orang yang bersumpah palsu, apakah itu termasuk orang munafik? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Pertanyaannya silakan Ustadz, boleh langsung dijawab Fadol. Baik, Masya Allah Bu Tati, pertanyaan ini luar biasa. Apakah janji palsu itu termasuk ciri orang munafik ya? Memang kalau bicara yang palsu-palsu mah kagak enak ya. Emas palsu enak apa enggak? Rumah palsu enak apa enggak? Alamat palsu enak apa enggak? Nyasar kagak ketemu ya. Apalagi sumpah palsu. Wah, apalagi sumpah palsu. Maka hati-hati ibu-ibu sekalian, para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita berjanji kepada seseorang itu biasakan sesuai dengan kemampuan kita. Jangan kita berjanji justru yang kita nggak mampu. Nanti akhirnya timbul seperti apa? Janjinya janji palsu. Seperti tadi yang saya katakan, maaf ya, maaf, beribu-ribu maaf saya katakan. Kita katakan saja meskipun misalkan resikonya pahit buat kita ataupun buat yang kita janjikan. Seperti tadi misalkan dalam keseharian kita sebagai seorang apa? Sebagai seorang istri ataupun sebagai seorang suami. Kalau seumpama bisa ngomongnya begini, bini, insya Allah nanti kalau punya uang sekian-sekian mah insya Allah ya kita jalan-jalan kemana kek begitu. Ngomongnya kemana kek, tapi kira-kira begitu yang sesuai dengan kemampuan kita. Ngapunten, maaf, jangan kerjaan yang hasilnya sedikit tapi ngomongnya tinggi, ujung-ujungnya jadi kepalsuan. Contoh saya suami, misalkan Ustaz David. Saya bilang sama bini saya, tenang bini,
Ntar liburan besok kita ke Pulau Bali. Elah. Padahal kemampuan saya cuman ke Ragunan. Kira-kira bini saya ngarep apa gak mau ke Bali? Wah ngarep naik pesawat. Betul apa betul? Terus kemana lagi, ke pantai yang enak-enak tuh. Pada realitanya saya malah ngajak kemana, ke Ragunan. Ngelihatnya jerapah, gajah, kalau bahasa orang Betawi waung tuh ya. Tapi Masya Allah kadang-kadang yang begitu justru mendatangkan kenikmatan. Maka dulu zaman kita pesantren, kulil haqqa walau kana murran. Kita katakan meskipun itu pahit. Itu lebih enak ketimbang kita janjinya besar, ngomongnya besar tapi ujung-ujungnya palsu. Begitu kira-kira. Terima kasih banyak Ustadz. Bu, memang kalau kita berjanji kadangkala ya kenyataannya belum tentu kita bisa wujudkan. Nah gimana caranya Ustadz? Kadangkala maaf sering orang misalnya ngutang janji mau bayar akhir bulan. Tapi kenyataannya memang benar-benar nggak ada duitnya. Perkiraan memang iya gitu. Ini tipe orang yang gali lubang tutup lubang ya kan gitu. Ternyata akhir bulan nggak bisa. Apa yang harus kita lakuin Ustadz supaya kita jangan dibilang orang munafik? Iya gitu, betul Ustadz. betul. Minimal begini Bu, misalkan ya ini kan bicara tentang janji terutama masalah hutang ataupun uang. Ya. Memang ini riskan sekali ya Bu. Misalkan ngapunten kita punya janji sama si Fulan tanggal 29. Kelihatannya duitnya belum nemu karena kalau kata Ustadz Dapi tadi gali lobang tutup. Lobang. Bayar pinjam uang bayar. Utang. Kayak lagunya Bapak Haji Oma Irama begitu. Cuman saya mau nyanyi kagak enak itu siang-siang ya. Nah minimal begini, seumpama kelihatan nih kita janjinya tanggal berapa tadi? 29. Nah di tanggal 27 kayaknya duitnya belum kelihatan. Lebih baik kita ngomong di tanggal segitu, mohon maaf ya Cing, kayaknya 29 besok saya nggak bisa nggak bisa bayar. Jangan sampai nggak bisa bayar malah ngilang. Nah, betul betul. Mati. Mending kalau mati diblokir. Ya Allah, ada yang begitu ada? Mana orangnya? Iya. Jadi lebih baik kita katakan meskipun itu pahit. Pasti saya yakin setelah ngomong begitu saudara kita pasti seminggu depan kalau ketemu kita merengut baik itu dia. Tapi Kiai katanya gitu buat orang yang minjemin hutang ya, orang yang ngutangin ya Bu ya. Betul. Bu. Masya Allah. Selama orang yang kita utangin itu belum bisa bayar, katanya ada ulama yang mengatakan setiap hari itu juga kalau kita ridho, kita dapat pahala seperti sedekah. Sejumlah uang sekali yang kita pinjemin gitu. Betul sekali. Bu, mau dapat pahala enggak? Jadi kalau ada orang utang apa? Tetap tagih. Ikhlasin. Oke, kita lanjut lagi deh. Kita nggak ngomongin soal utang, tapi kita bicara tentang perilaku orang yang munafik. Ya, surah yang kita bahas adalah Al-Baqarah, ayatnya tadi di atas ayat 5, yaitu ayat 6 ke atas kita bahas, khususnya tentang orang munafik. Seberapa bahaya orang munafik ini? Tadi Ustadz mengatakan orang munafik itu katanya ada di pantatnya neraka, di paling dasar dari neraka. Jangan kemana-mana, tetap di sini, di Cahaya Hati Indonesia.